Oke, selamat malam semuanya. Malam ini materi kita adalah tentang revolusi industri 4.0 ya, untuk mata kuliah SIA 2 ini. Ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Pertama, saya mau jelaskan dulu apa itu revolusi industri 4.0. Jadi, si revolusi industri 4.0 ini biasa disebut dengan cyber physical system, merupakan revolusi yang menitikberatkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Jadi revolusi 4.0 ini muncul di abad ke-21 dengan ciri utama adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Jadi kemunculan si revolusi 4.0 ini mengubah banyak hal ya di berbagai sektor, di mana pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya, sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Lalu di sini ada beberapa pandangan definisi ya. Pertama dari Angela Merkel tahun 2013. Ini menyatakan revolusi industri 4.0 adalah transformasi yang komprehensif yang menyelimuti keseluruhan aspek produksi dari industri lewat peleburan teknologi digital dan internet dengan teknologi konvensional. Lalu menurut Skeleton-Dell tahun 2015 ini menekankan bahwa revolusi industri 4.0 adalah lebih mengutamakan unsur kecepatan dari tersedianya suatu informasi, di mana seluruh entitas suatu lingkungan industri senantiasa terhubung dan bisa berbagi informasi satu sama lain. Lalu kita masuk ke perkembangan revolusi industri. Di sini dijelaskan revolusi industri pertama atau sering disebut juga dengan istilah revolusi industri 1.0 ini dimulai pada tahun 1776, yaitu dengan diketemukannya mesin uap oleh James Watt. Mesin uap pertama ya, namun kelebihan mesin uap James Watt ini memiliki efisiensi yang jauh lebih bagus dibandingkan mesin uap sebelumnya tahun 1776. Lalu mesin uap ini menggunakan bahan bakar kayu dan batu bara. Sebagai bukti efisiensinya, mesin uap ini dapat mentenagai kapal-kapal selama 24 jam full sejak diketemukannya mesin ini. Lalu negara-negara penjajah Eropa mulai melakukan pelebaran wilayah atau penjajahan di kerajaan atau kesultanan di wilayah Afrika dan Asia. Selain penjajahan, dampak lainnya akibat penggunaan mesin uap yang masif, yaitu untuk menghasilkan bermacam produk industri, adalah tentu saja pencemaran lingkungan. Lalu ada revolusi kedua tahun 1870, yaitu proses produksi barang secara massal dengan menggunakan assembly line dan juga penggunaan energi listrik. Lalu tahun 1989 muncul revolusi industri 3.0, di mana komputer sudah mulai hadir. Lalu barulah kita masuk ke era revolusi industri 4.0, di mana kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi wireless dan big data secara masif yang membuat pemanfaatan data lebih efisien dengan sistem server dan mengintegrasikan keseluruhan kegiatan otomasi dalam satu sistem. Di sini dijelaskan ya, terdapat 10 jenis teknologi pendukung revolusi industri. Yang pertama, Internet of Things atau IoT. IoT ini teknologi yang pertama dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things atau LOT, yang merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek ini yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antar manusia.
IoT ini merupakan sebuah sistem yang menggunakan berbagai perangkat komputasi ya, menggunakan mekanis serta mesin digital yang menjadi satu kesatuan yang terhubung. Jadi sistem IoT ini di dalamnya sendiri terdapat 4 komponen yang terdiri dari perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, serta antarmuka pengguna. Lalu ini ada komputasi awan atau cloud computing. Cloud computing ini adalah teknologi yang dalam pengembangan ini terjadi di revolusi 4.0 ini, merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengelolaan data maupun aplikasi. Dengan adanya cloud computing ini, para pengguna komputer diberikan hak akses untuk dapat masuk ke dalam server virtual yang dapat digunakan sebagai konfigurasi server melalui internet. Terdapat 3 jenis model layanan dari cloud computing atau komputasi awal ini sendiri yang terjadi, seperti cloud software as a service, cloud platform as a service, infrastruktur, seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Teknologi AI ini terjadi di revolusi industri ini, bisa disebut dengan AI ya. AI ini merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Jadi fungsi utama dari adanya AI ini adalah kemampuan yang dapat digunakan untuk mempelajari data yang diterima secara berkesinambungan. Jadi dengan semakin banyaknya data yang diterima maupun dianalisis, maka akan semakin baik pula dalam melakukan sebuah prediksi. Lalu ada big data. Big data ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume data ya dalam jumlah yang besar, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Big data ini telah digunakan pada banyak bisnis ya, dapat membantu sebuah perusahaan menentukan arah bisnisnya. Lalu kita masuk ke augmented reality atau AR. Kalau AR ini merupakan teknologi di mana menggabungkan antara benda dunia maya 2 dimensi dengan benda 3 dimensi yang ada ke dalam sebuah lingkungan nyata. Kemudian memproyeksikan benda maya tersebut ke dalam waktu yang nyata. Contohnya adalah aplikasi chatbot ya, serta pengenalan wajah atau yang lebih dikenal dengan face recognition. Lalu ada system integration atau integrasi sistem. Kalau si SI ini adalah sistem integrasi ini merupakan sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Sistem ini juga menggabungkan antara komponen subsistem yang ada dalam satu sistem sehingga dapat menjamin setiap fungsi yang ada dapat bekerja dengan baik sebagai satu kesatuan dari sistem yang ada. Lalu ada cyber security atau keamanan cyber. Kalau cyber security ini merupakan sebuah bentuk upaya ya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. Cyber attack sendiri itu merupakan segala jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan, confidentiality, integritas atau integrity ya, lalu availability sebuah informasi. Dia adalah cyber security adalah sebuah bentuk perlindungan ya. Lalu ada simulation. Kalau simulation ini merupakan bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu ya. Simulasi ini seringkali digunakan untuk berbagai konteks, seperti dalam simulasi teknologi yang digunakan untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, serta pelatihan. Lalu ada robot otonom atau autonomous robot.
Lalu yang terakhir ada additive manufacturing ya, atau 3D printing. Kalau si additive manufacturing ini merupakan terobosan baru ya yang ada di bidang industri manufaktur dan sering dikenal sebagai printer 3D. Jadi dengan kemajuan era teknologi saat ini, berkembang era digital, gambar atau desain digital telah dibuat dapat dijadikan sebagai barang nyata dengan ukuran maupun bentuk yang dapat disesuaikan. Seperti buku ya. Ini adalah hasil dari additive manufacturing. Lalu sini transformasi ya, transformasi digital, revolusi industri. Dalam revolusi industri ini ada 4 komponen pendukung ya, ada empowered employees, engaged customer, transform product, and optimize operation. Nah ini 4 komponen pendukung ini jadi tugas kalian ya. Kalian harus mencari tahu apa itu empowered employees, engaged customer, transformed product, and optimize operation. Ini adalah tugas kalian untuk pertemuan 14 ini. Tolong di note ya. Ini juga sudah dijelaskan ya tadi ya. Mengenai artificial intelligence atau AI. Big data sudah. Lalu kita masuk ke peranan sistem informasi akuntansi. Di sini apa sih peranannya si SIA ini dalam revolusi industri ini? Jadi dalam beberapa tahun ini kita diperlihatkan ya berbagai terobosan teknologi yang menghasilkan nilai-nilai baru dalam kehidupan manusia melalui bentuk kecerdasan buatan atau AI, big data. Lalu kalangan bisnis menyebut ketiga sebagai inti dari revolusi industri ya. Terminologi ini menekankan ada interkoneksi data berbagai pihak yang terkumpul menjadi big data melalui perangkat-perangkat yang terhubung ke internet dan kemudian diolah menggunakan kecerdasan buatan untuk menghasilkan keputusan penting di dalam industri maupun kehidupan masyarakat. Transformasi tersebut akan banyak mengubah wajah bisnis pada masa depan dan cara hidup manusia. Jadi data bukan hanya sebagai bagian penting bagi manajemen di dunia bisnis, melainkan juga bagi kehidupan masyarakat secara umum. Lalu di sini ada tantangan profesi akuntan di era revolusi industri. Salah satu profesi yang mungkin akan tergantikan oleh robot ya. Hal ini didorong oleh perkembangan big data dan AI tadi. Beberapa tantangannya yaitu penggunaan aplikasi mobile bagi perusahaan sehingga pemilik dan pimpinan perusahaan bisa mengakses data akuntansi atau bisnisnya dari telepon genggam, tablet, dan smartphone. Lalu mengolah data korporasi berbasis internet. Pengukuran dan penilaian biaya dan manfaat penggunaan teknologi pada dunia cloud computing dan social networking. Lalu akuntansi akan berkurang karena penggunaan perangkat lunak sehingga akuntansi dijalankan secara mandiri. Dengan demikian, audit laporan keuangan akan berbasis real time. Regulator dan auditor langsung menarik data secara otomatis dari sistem dan sensor melekat pada kegiatan operasional perusahaan. Ya. Jadi si revolusi industri ini pasti ada dampak positif dan dampak negatifnya ya. Kalau dampak positifnya ya tadi contohnya bisa kemudahan dalam mengakses informasi, efektivitas, dapat meningkatkan pendapatan nasional ya karena dapat produktivitas untuk memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik pastinya. Selain dampak positif, pasti juga ada dampak negatifnya, seperti lebih rentan terhadap serangan cyber biasanya ya, butuh biaya besar dalam investasi, adanya urbanisasi juga bisa berdampak pada lingkungan ya. Oke, itu aja materi untuk revolusi industri ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ke saya. Oke, terima kasih.